Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilul Farida dengan NPM 231302417 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tutorial login pada website yang akan dibuat, yaitu di WordPress, dan fitur-fitur yang ada di dalam WordPress tersebut. Langkah yang pertama, pastinya kita harus terhubung ke jaringan internet terlebih dahulu. Yang kedua, kita masuk di Google Chrome dan pilih akun Google yang akan digunakan. Nah, langkah pertama untuk login di WordPress, kita ketik WordPress di kolom pencarian. Setelah itu, kita pilih yang pertama, opsi pertama yaitu wordpress.com. Kita klik dan kita bisa klik mulai. Sebelum itu kita bisa terjemahin terlebih dahulu ke bahasa Indonesia agar memudahkan kita. Nah, kita harus membuat akun terlebih dahulu jika kita mau login ke WordPress. Kita bisa lanjutin dengan akun Google. Nah, setelah itu kita buat domain yang kita uh, gunakan nantinya untuk website kita nantinya. Misalnya, Ilul Farida Biologi Unila. Kita pilih domain yang gratis. Nah, yang ini kita pilih dan klik lanjutkan. Setelah itu kita pilih yang gratis lagi dan klik mulai gratis. Nah, setelah ini kita bisa uh, pilih salah satu opsi yang ada di sini ataupun lewati. Kita pilih yang lewati aja. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke WordPress-nya. Nah, di sini itu adalah halaman utama atau beranda awal tampilan pada WordPress. Nah, tentunya di WordPress ini itu ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Seperti ini. Nah, contohnya eh, seperti WordPress yang telah saya buat, yaitu seperti ini. Di sini saya menggunakan fitur-fitur dalam pembuatan websitenya, yaitu yang pertama itu ada tema. Nah, tema yang saya gunakan itu ada beberapa nih, yaitu cara menggunakan tema pada WordPress, yaitu kita pilih fitur tampilan dan pilih tema. Setelah itu kita diarahkan, diberikan beberapa opsi tema yang bisa kita gunakan dalam pembuatan website. Nah, di tema ini ada beberapa tema yang bisa digunakan, yaitu ada fitur yang premium dan juga yang gratis. Nah, kebetulan saya itu menggunakan fitur yang gratis, yaitu saya memilih tema yang rolling, yaitu yang ini. Nah,
Seperti ini adalah tampilan WordPress yang saya buat atau website yang saya buat yang berisi tiga materi yaitu ada struktur dan fungsi membran, transfer aktif menggunakan energi untuk menggerakkan zat terlalut melawan gradiennya, dan struktur membran menghasilkan permeabilitas selektif. Nah, selain itu juga ada beberapa menu tambahan, yaitu saya tambahin menu beranda, profil materi, galeri, dan bank soal. Nah, di sini juga ada beberapa gambar dan juga musik. Nah, kenapa saya tambahkan musik di sini? Karena eh, saat kita membaca materi, kita bisa sambil mendengarkan musik yang telah saya sediakan di sini. Beberapa lagu. Nah, di tema ini ada beberapa fitur lagi nih, termasuk ini identitas situs. Nah, identitas situs ini kita bisa ubah. Kalau saya sendiri itu judul situsnya itu saya namain Ilfarida 17 dan slogannya itu menuju tak terbatas dan melampauinya. Dan kita bisa tambahin logo seperti ini. Setelah itu kita bisa pilih warna dan latar belakang. Kalau saya kan ada warna ungu dan pink, ungu muda dan ungu tua. Nah, eh, untuk warna latar belakang ini kita bisa custom ataupun kita bisa pilih salah satu yang telah disediain dalam fitur ini. Lalu yang ketiga itu ada font. Nah, font ini kita bisa sesuai nih dengan selera kita. Mau yang font seperti apa? Lalu selanjutnya ada menu. Nah, menu itu yang ada di sini nih. Kita buat menu beberapa. Nah, gimana sih cara nambahin menu? Kita bisa klik yang ini tadi, yang menu ini. Kita pilih yang ini. Nah, ini adalah yang saya buat. Yang gimana sih nambahin menu? Kita klik tambah yang di sini, tambahkan item, dan klik. Nah, di sini. Misalnya kita mau pilih yang musik gitu kan. Kita tambahin aja musik. Misal, musik tambah. Nah, di sini. Nah, setelah kita tambahin item ini, jangan lupa kita simpan perubahan. Nah, udah muncul kan yang di sini. Tadinya kan cuma sampai bang soal. Nah, ada musik di sini. Selanjutnya, di website ini, jika kita mau nambahin post baru atau membuat eh, materi baru yang akan dipostingkan atau yang ingin dipublikasikan, kita pilih yang post dan pilih tambahkan post baru. Nah, kita bisa ketik judulnya yang di sini. Misalnya, membran. Nah, tadi kan ada yang gerak-gerak atau GIF yang gerak-gerak. Gimana sih cara nambahinnya? Kita klik tambah yang di sini dan ketik galeri. Kita bisa unggah dari file yang kita sudah sediain terlebih dahulu. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, seperti ini jadinya. Jika kita mau nambahin gambar lagi ataupun sesuatu, kita bisa pilih yang di plus ini dan pilih fitur yang ingin digunain.
ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk pembuatan eh, website ini. Misal kita mau nambahin gambar lagi nih, kita bisa pilih tadi kan galeri. Nah, kita bisa juga pilih gambar. Kita bisa pilih klik unggah dan kita bisa sisipin gambar. Misalnya yang ini. Nah, kita bisa atur juga nih kebesarannya sebesar ini ataupun juga full. Misalnya seperti ini. Nah, jika kita mau nambahin materi, kita bisa pilih yang paragraf. Kita ketik materi. Misal, itu. Dan seterusnya. Jika sudah, kita mau nambahin fitur lagi nih. Misal, kita bisa pilih fitur-fitur yang kita sesuaiin atau kita sukai. Misal, media dan teks. Nah, media dan teks ini eh, yaitu bisa bersebelahan antara gambar dan juga materi. Misalkan, seperti ini. Kita pilih gambar, misalkan kita pilih yang ini. Dan kita bisa tambahin keterangan materi yang akan kita isikan dengan kita klik yang di sini. Nah, seperti ini. Ada gambar dan di sampingnya ini ada materi. Dan di sini juga ada, kita bisa rata kanan kiri dan juga bisa di blok. Tulisan ini bisa kita blok. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita bisa nambahin fitur-fitur lagi nih selain ini juga. Kita bisa sisipin video. Kita bisa dari YouTube ataupun link. Misalkan kita pilih video ya, YouTube. Video dari YouTube. Nah, kita masukin aja nih link dari YouTube-nya. Misal, YouTube. Kita sesuaiin sama materi yang akan kita buat. Misalnya itu membran selektif kan. Kita bisa pilih yang ini, contoh aja. Kita salin link. Jika sudah, kita masuk lagi di WordPress-nya dan kita salin link. Copy paste dan sematkan. Nah, seperti ini. Ada juga fitur lain. Kalau mau nambahin video, kita bisa hmm, ketik, klik. Dulunya kita tambahin judul dulu video, kita enter dan klik di sini.
kita blok, pilih yang paragraf, dan pilih yang tombol. Nah, di sini kita blok lagi, lalu pilih yang icon link, kita paste link yang tadi, dan enter. Selesai. Nah, untuk latar belakang yang ini kita bisa sesuaiin. Kita pilih yang ini, terus pilih yang ini, dan ubah warna latar belakang. Misal warna biru dengan tulisannya hitam. Nah, seperti ini. Setelah itu kita juga bisa tambahin icon sosial, media sosial kita dengan klik plus di sini dan ketik icon sosial. Nah, seperti ini. Kita bisa tambah ini Instagram, terus TikTok, bisa juga kita tambahin YouTube, ada juga WhatsApp, dan juga email, dan lain sebagainya yang kita punya. Nah, kita sisipin aja link Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita, WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita mau tambahin apa lagi ya? Kita klik di sini, kita pilih mau tambahin apa. Misalnya kita pilih yang ini, yang pola, kita tambahin yang kita ketik MA. Nah, di sini itu ada beberapa grid foto yang bisa kita gunain, ataupun kita bisa jadiin footer. Kita mau bikin footer. Misalnya itu kita pilih yang pakai yang footer di halaman awal biasanya. Kalau kita gunain yang ini. Misalnya yang ini. Nah, latar belakangnya ini kita bisa ganti nih. Misal, kita pilih yang misalnya kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa sesuaiin dengan materi kita atau posan yang kita buat, yang sudah kita buat. Misalnya struktur membran, struktur dan fungsi membran. Dan juga di sini itu ada materinya. Nah, di sini kita bisa ubah dengan baca selengkapnya. Nah, ininya juga kita bisa pilih latar belakangnya. Misal putih, teksnya itu warna hitam. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa sisipin linknya. Misalnya link ini tadi ya. Bisa.
Udah kan? Lanjut kita ke fitur berikutnya yaitu kita buat footer. Footer yang 3 ke bawah. Kita klik footer. Kita pilih yang ini, footer CTA dengan 3 menu. Untuk ininya itu kita bisa hapus aja. Ini tuh sesuai sama selera kalian. Kita sisain 3 menu ini aja. Kita ini bisa tambahin artikel terkait. Terus yang ini kita bisa pilih yang tambahin materi terkait dan juga di sini ada kontak person. Nah, di sini itu artikel terkait itu isinya sebuah link dari artikel orang yang kita gunain untuk referensi di sini. Tambahin referensi yang kita buat tadi. Untuk materi terkait juga sama. Lalu untuk kotak person ini kita bisa namain nama kita. Misal, Ilul Farida. Tambahin Universitas Lampung. Dan lain sebagainya. Lalu untuk fitur selanjutnya itu kita bisa sesuaiin lagi nih. Kita bisa tambahin feedback. Nah, formulir feedback ini digunakan untuk sebuah wadah untuk pemberian apresiasi tentang website yang telah dibuat. Kita bisa tambahin opsi-opsi, misal website ini tuh menarik nggak sih? Lalu yang kedua, kita bisa pilih opsinya itu tidak menarik. Kita tambahin emot biar lebih lucu. Nah, untuk feedback ini kita bisa tambahin latar belakang juga. Misal, kita klik yang di sini ini tadi dan pilih yang ini dan ubah warna latar belakangnya. Misal, ini kan tadinya putih. Kita pilih yang ini kalau ini warna biasa dan ini warna gradien. Ya, kita pilih warna ungu nih. Nah, seperti ini jadinya. Lalu setelah itu kita bisa klik terbitkan. Lalu jangan lupa salin tautan. Bisa kita tampilkan post. Nah, ini tadi post yang kita buat udah muncul di menu WordPress yang kita buat tadi. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada beberapa fitur atau menu tambahan selain tadi kan buat postingan. Nah, di sini itu ada beranda. Beranda ini berisi tentang awalan atau ucapan welcome selamat datang di WordPress atau website kita dan juga menu utama dari materi yang kita buat. Misalnya,
kita klik yang ini. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Seperti ini tadi. Lalu kita kembali lagi ke beranda. Sama saja, yang kedua, yang ketiga ini juga sama. Nah, di sini kan ada musik nih. Kalau misalnya kita baca materi yang misalnya yang ini. Atau yang ini. Materinya yang ini, kita bosen kan, cuman membaca doang, sepi gitu. Nah, kita bisa setel musik yang ada di sini. Misal, kita pilih yang ini. Yang sedang bermadu kasih. Nah, kita bisa membaca sambil mendengarkan musik. Seperti itu. Nah, di menu ini juga ada profil. Profil saya yang berisi tentang ada cuplikan singkat tentang penjelasan materi dan juga foto diri. Lalu ada galeri. Nah, galeri ini berisikan gambar-gambar yang ada pada materi yang saya buat. Yang setiap gambar ini ada penjelasan-penjelasan gambar tersebut. Misalnya gambar yang pertama ini apa sih gambar yang pertama ini namanya? Oh, struktur membran plasma sel hewan dalam gambar irisan. Dan juga ada video terkait materi-materi yang relevan. Dan juga ada materi download. Selanjutnya ada bank soal. Nah, bank soal ini itu untuk memaksimalkan pemahaman terhadap materi setelah membaca materi yang telah disediakan tadi. Tampilannya itu seperti ini. Kita isi dengan identitas terlebih dahulu. Dan kita isi. Setelah diisi, nantinya kita akan bisa melihat skor akhir dalam pengerjaan. Selanjutnya kita bisa ke beranda lagi. Beranda utama WordPress-nya. Ada beberapa fitur-fitur lagi. Di sini kita bisa pilih yang ini, profil. Nah, di sini ada profil kita. Seperti ini. Jika kita mau melihat laman kita yang setelah kita buat, kita bisa klik laman di sini dan semua laman. Nah, ini itu adalah laman atau posan yang kita sudah buat sesudahnya. Ada banyak kan, ada beranda, terus ada materi-materi, video-video, bank soal, materi download, dan juga gambar. Lalu di sini ada juga komentar. Nah, komentar ini itu dari feedback yang telah kita buat tadi.
Nah, di sini akan muncul komentar-komentar. Selanjutnya, di sini ada media. Media di sini ada gambar-gambar yang bisa diisikan di materi. Seperti ini. Nah, untuk yang ini itu kita bisa pilih domain kita, bisa ganti nama domain. Nah, dengan cara kita di-upgrade ini dan pilih yang domain. Kita bisa ganti, ubah alamat situsnya. Seperti itu. Kita juga bisa menggunakan fitur-fitur lainnya. Nah, ini adalah Wiknet yang saya isikan. Ada GIF yang bisa bergerak-bergerak, foto, musik, kalender, dan juga feedback. Nah, di sini juga ada menu yang kita buat tadi. Dan kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, seperti ini. Tampilan WordPress-nya. Ini untuk pengguna timnya itu yaitu saya sendiri. Dan juga ada banyak pengaturan-pengaturan yang kita bisa coba untuk menjadi menarik WordPress yang kita buat atau website yang kita buat. Nah, di kategori ini kita bisa ubah juga dengan klik titik 3 di sini dan edit. Seperti itu. Tadi udah, media, tampilan juga sudah. Nah, itulah tadi beberapa fitur yang bisa digunain untuk pembuatan website pada WordPress. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.